Karena kalau kita datang sebagai orang asing kemudian ngobrol bahasanya tinggi-tinggi juga gitu kan, ya akhirnya orang bakal anak kecil apa sih mas ngomong Gak nyampe gak nyampe gitu kan, anak kecil kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang Al-Kausar, tempatnya membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus, dari kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan siswa, keorganisasian, kepemimpinan, kesehatan, parenting, kajian Islam, dan masih banyak lagi. Bersama saya Rohmat Wahyu Saputro di edisi Bincang-Bincang Al-Kausar kali ini akan membahas dengan tema bangun kepercayaan dirimu melalui public speaking. Nah, sobat-sobat BBA sekalian, tahukah kalian bahwasanya public speaking itu merupakan keterampilan yang wajib kita miliki untuk pemuda seperti kita di era yang sekarang? Coba kalian perhatikan, orang-orang sukses di luar sana itu memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Contohnya saja Barack Obama, Dr. Zakir Naik. Kemudian di bidang entertainment ada Deddy Corbuzier, ada Raffi Ahmad. Di bidang bisnis ada Ipo Santoso, Bob Sadino. Di bidang olahraga ada juga Bambang Pamungkas, Taufik Hidayat, dan masih banyak lagi. Nah, mereka itu merupakan orang-orang sukses di bidangnya masing-masing. Akan tetapi mereka memiliki keterampilan yang sama, yaitu satu, apa itu? Public speaking. Karena dengan public speaking kita itu bisa membuat audiens itu tertarik dengan apa yang kita obrolkan atau kita sampaikan. Maka dari itu penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri melalui public speaking. Maka dari itu di edisi kali ini dengan tema membangun kepercayaan diri melalui public speaking akan kami undang narasumber yang sangat berkompeten, yang sangat luar biasa, yang milenial dan juga good looking tentunya. Nah, nantinya kita akan mengundang narasumber yang bernama Akbar Bagus Wicaksono. Oh iya, sebelum kalian lanjut nonton video ini, silakan kalian cari posisi duduk senyaman mungkin, siapkan sambilan terbaik kalian, dan jangan lupa tonton videonya sampai tuntas. Terima kasih. Nah, Sobat DBA, di sebelah saya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya berkompeten untuk membahas tema kita pada hari ini. Yaitu narasumber kita sambut Mas Akbar Bagus Wicaksono. Yeay. Ya, selamat siang Mas Akbar Bagus Wicaksono. Ya, selamat siang. Ini panggilannya Mas Akbar, Mas Bagus, atau Mas Wicak? Kalau di sini dipanggilnya Mas Akbar, tapi kalau di rumah dipanggilnya Mas Bagus. Bagus. Jadi di sini Akbar ya? Akbar aja. Mas Akbar. Oke, Mas Akbar. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nggih. Sehat-sehat. Sehat nggih ya. Kalau Mas Akbar sendiri ini kesibukannya apa ini, Mas? Kalau kesibukan saya sehari-hari ya di Gerakan Menulis Buku Indonesia. Gerakan Menulis Buku Indonesia. Ya, di sana, dan alhamdulillah sekarang masih diberikan kesempatan buat lanjut studi semester 4 besok di Pasca UNS gitu. Pasca UNS. Iya. Ya, alhamdulillah dapat beasiswa ke sana. Ya. Selain sibuk di GMBI, sibukannya apa lagi? Kalau apa ya? Kadang sih kalau di rumah itu ya ada ternak ya? Ternak kambing, tapi ya sama keluarga sih. Wow. Sama keluarga, terus ada jualan kain. Jadi teman-teman kalau mau beli batik silakan hubungi saya. Selain sibuk di GMBI juga wirausaha juga ini. Ya bagaimanapun kita coba untuk wirausaha lah, karena itu yang bakal menjadikan kita mandiri kan ya. Jadi usaha sendiri lah. Oke, saya tertarik dengan tadi ya, kesibukannya di awal tadi adalah di Gerakan Menulis Buku Indonesia. Kalau saya searching itu GMBI ya. Ya. Itu sebenarnya itu apa sih? Kalau saya lihat itu teman-teman itu belum begitu paham, belum begitu tahu tentang GMBI. Indonesia. Jadi apa ya? GMBI Indonesia itu berkembang sih Mas.
Jadi awalnya kita mulai dari sebuah komunitas gitu. Komunitas ketika saya kuliah begitu kan, namanya komunitas Senjanara. Iya. Komunitas Senjanara. Senjanara. Iya. Apa itu? Ya komunitas kita yang suka menulis kayak gitu kan. Terus dari teman komunitas tersebut memiliki cita-cita gitu. Gimana sih kalau kita ngajak seluruh siswa yang ada di Indonesia itu buat nulis bareng gitu, berkarya gitu kan pada intinya. Tapi akhirnya setelah berjalannya waktu kita coba untuk buat penerbitan gitu, setelah itu berkembang. Ketika kita menjadi penerbit, maka ya udah kita akan hanya produksinya adalah buku dan buku kayak gitu kan. Akhirnya kita berkembanglah menjadi gerakan menulis buku Indonesia tersebut gitu. Di gerakan menulis buku Indonesia itu ya kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah platform yang mengembangkan literasi dan pendidikan dengan program, dengan layanan, dengan fasilitas yang kemudian diharapkan bisa meningkatkan kompetensinya dari siswa atau akademisi yang berkontribusi atau ingin mengaktualisasikan dirinya lah, seperti itu. Mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, dosen, mahasiswa, itu semuanya berhak untuk ikut dalam gerakan menulis buku Indonesia itu dengan ya mau memilih program apa atau mau memilih mengembangkan diri di bidang apa kayak gitu. Programnya ada apa aja ini Mas? Kalau programnya ada, pertama gerakan sekolah menulis buku. Jadi gerakan sekolah menulis buku itu kita mengajak sekolah-sekolah di tingkat nasional untuk meningkatkan kompetensi dari siswa, guru, pendidik dan tenaga pendidikannya seperti itu, yang kemudian kita ajak juga untuk berkarya. Jadi dari siswa yang kemudian sudah mendapatkan workshop dan pembelajaran tersebut bisa berkarya melalui tulisan, jadi bisa menulis puisi, cerpen seperti itu, dan gurunya menulis artikel. Dari tulisan tersebut nanti akan dibukukan dan dilombakan di tingkat sekolah, di tingkat nasional juga gitu. Jadi harapannya dengan adanya lomba tersebut bisa meningkatkan gairahnya. Gitu kan. Meningkatkan gairahnya biar wah, saya harus jadi juara satu ini jadi terbaik gitu kan. Terus setelah itu nanti karya juga akan dibukukan dan di launching di Festival Literasi Nasional. Nah, Festival Literasi Nasional ini salah satu event juga dari Gerakan Menulis Buku Indonesia, sebagai event puncak dari seluruh program yang dikembangkan dilaksanakan selama 1 tahun. Kalau cara bisa bergabung dengan GMB itu gimana Mas? Oke, jadi gini, ketika itu adalah sekolah gitu kan. Misal sekolah itu mengikut di gerakan sekolah menulis buku itu. Kita ada setiap tahunnya ketika itu adalah pendidik atau guru atau individu penulis seperti itu. Di kita ada program namanya voucher penerbitan kayak gitu kan. Yang itu outputnya adalah kita memberikan apresiasi kepada seluruh pendidik, semua akademisi yang ingin menerbitkan buku secara gratis. Jadi kita memberikan penerbitan buku secara gratisnya, nanti dari penulis atau dari yang guru atau yang membuat tulisan tersebut hanya mengganti biaya cetaknya saja. Begitu. Nah, dari itu nanti juga kita lombakan juga. Dilombakan juga di tingkat nasional. Jadi ada karya terbaik, kemudian produktivitas berkarya, ada dedikasi, dan ada portofolio juga yang itu nanti akan dilombakan di tingkat nasional. Namanya penghargaannya Hadiah Carya Awards gitu. Mantap sekali. Oke, ini ya dengan GMBI ini berarti Mas Akbar ya ini sudah melakukan sosialisasi di berbagai wilayah juga ya. Karena ini kan Indonesia kan, berarti seluruh Indonesia. Iya. Jadi terkait dengan sosialisasi itu saya ingat ketika tahun 2019. Jadi sosialisasi pada saat itu memang tidak bisa offline karena harus mengumpulkan sekitar lebih dari 4.000 lah. 4.000. Ya, itu kita coba untuk berikan sosialisasi tapi secara daring ya. Secara daring. Tahun 2019. Belum ada Covid ya. Belum ada COVID. Karena kalau Covid apa-apa harus daring ya. Ya seperti pada saat itu memang keterbatasan kita untuk mengumpulkan, mengundang dan biaya seperti itu kan. Akhirnya oke lah kita buat daring.
di situ biar nanti kita bisa terhubung dengan teman-teman pegiat literasi yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, tapi kalau ketika COVID ini ya kita coba untuk yang terjangkau saja gitu. Tapi kalau yang jauh-jauh kita tetap daring gitu. Oke, itu sekilas terkait GMBI ya. Oke. Tapi kita di sini Mas tidak membahas tentang GMBI-nya itu ya. Nah, kita karena temanya adalah bangun kepercayaan dirimu melalui public speaking. Jadi public speaking-nya yang ingin kita obrolkan di sesi ini ya. Terkait Mas Akbar tadi adalah ketua GMBI juga ya. Ketua kan ya. Ketua GMBI dan juga sering sosialisasi. Berarti kan kemampuan public speaking-nya itu sudah luar biasa sekali ya ini. Dan ini bisa diceritakan ini gimana awalnya kok sampai Mas Akbar ini bisa public speaking-nya bisa bagus. Oke. Awal mulanya itu gimana? Ini awal mula saya menyadari atau saya tidak sadarinya? Awal mula antara sadar dan tidak sadar ya. Jadi sadarnya saya ketika saya mengalami bahwa saya butuh untuk public speaking yang bagus. Butuh ya. Gitu. Karena ya seperti filsafat Jawa saja lah. Ya bahwa ajining diri ana ing lati gitu kan. Bagaimanapun orang itu dinilai, bagaimana orang itu berbicara gitu. Maka dari itu saya membutuhkan ini bahwa public speaking itu sangat saya butuhkan. Dan saya menyadari itu ketika saya kuliah baru sadar kuliah baru sadar gitu kan, karena saya sebenarnya menggunakan public speaking itu udah dari SMP SMA gitu. SMP saya ikut semua ekskul kecuali menjahit sama kelenengan saya nggak ikut itu. Kenapa nggak ikut menjahit? Karena kebanyakan cewek yang ada di situ. Justru itu jadi kesempatan loh. Nggak berani sih saya pada situ. Oke, jadi pada saat itu saya ikut SMA juga ikut pramuka, ikut di kabupaten juga. Dan di situ saya tertantang untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang publikasi juga. Public speaking. Dan di situ akhirnya karena saya harus berhadapan dengan orang gitu kan, dan saya harus bisa menyesuaikan dengan orang, saya harus bisa menyampaikan informasi ini dengan orang, dan orang bisa menerima. Itu tantangannya gitu. Karena saya masih kecil pada saat itu, harus berhadapan dengan guru lah, kepala sekolah lah, orang tua gitu kan. Maka saya harus bisa membawa diri saya baik secara perkataan maupun secara penampilan agar bisa diterima oleh mereka. Dan disitulah salah satunya public speaking itu harus saya punyai dengan baik. Paling banyak itu ketika public speaking itu audiensnya berapa? Jadi public speaking audiensnya terbanyak, barangkali yang ribuan itu, tapi masih daring ya. Jadi kalau ribuan ya. Daring ya. Tapi kalau offline ya itu di Festival Literasi Nasional. Jadi kita kan buat acara tahunan di GMB itu. Di saat itu hampir 1.000 orang. 1.000 orang. Ini menghadapi 1.000 orang langsung ini ya. Iya, dan harus membuat orang itu terfokus dengan saya. Itu ya. Itu yang paling banyak. Selain dulu saya juga pernah jadi moderator juga di 600 guru kepala sekolah. Wah, 600. Se-Jawa Tengah pada saat itu tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 itu ketika Mas Akbar masih kuliah. Iya, semester 1 ya. Semester 6 kalau nggak salah. Semester 6 jadi saya udah KKN, tiba-tiba dipanggil Akbar ini jadi moderator ya. Oh ya siap. Pada saat itu karena saya KKN-nya kan dekat, jadi ya udahlah bisa di Ngawi pada saat itu, jadi bisa ke sana. Dan disitulah saya benar-benar merasakan bahwa ketika menghadapi orang banyak, ketika berbicara di depan orang banyak, apalagi orang-orang yang secara akademik lebih tinggi, secara umur lebih tua, nah itu saya yang sangat tertantangnya di situ. Awalnya ada rasa minder atau nggak pede nggak itu? Itu tetap ada. Tetap ada. Cara mengatasinya gimana ya? Itu ya cara mengatasi saya ya. Jadi dulu saya sangat orang yang sangat teoritis gitu loh. Sangat teoritisnya ketika kamu minder, ya udah kamu harus bisa menguasai audiens, ketika kamu bisa menghafalkan materi gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir, PR-nya itu nggak di situ. PR-nya adalah bagaimana kita bisa menikmati acara. Oke. Kita bisa menikmati enjoy gitu ya, enjoy gitu ya. Untuk membuat kita menikmati adalah kita harus bisa membayangkan betapa kerennya, betapa menariknya, dan betapa istimewanya
acara itu. Jangan sampai kita berpikiran yang neko-neko lah, nanti kalau saya membuat lucu nggak diketawa. Kayak piye itu ya. Hilangkan ya pikiran seperti itu ya. Nah, terus dan di depan kamu akan tampil seperti apa kalau kamu memberikan seperti itu. It's okay, benar kita harus tahu audiensnya siapa, tapi tidak kemudian kita fokus kepada mereka. Kita fokus dengan bagaimana kita enjoy, kita bisa membawakan diri dengan baik. Udah di situ aja. Soal bagaimana kita berbicara dengan baik itu sebenarnya ya soal jam terbang sebenarnya. Jam terbang ya. Ya, soal jam terbang gitu. Kalau kita udah terbiasa, kita akan step by stepnya udah akan tahu gitu. Pada saat awal saya juga hanya terfokus bagaimana membuka, membawa isi dan menutup kan seperti itu. Tapi setelah kita tahu dipecah-pecah itu bisa gitu kan. Setelah pembuka harus ada ice breaking-nya dulu biar mereka bisa warming up secara semangatnya. Setelah itu kita baru mengenalkan pembicara atau mengenalkan diri kita gitu. Sebenarnya step by step akhirnya tahu setelah ya sekian lama. Jadi memang jam terbang juga diperlukan banget ya. Ya itu. Jadi apalagi zamannya sekarang daring. Guru siswa udah terbiasa dengan teknologi. Setiap hari pegangnya HP, laptop gitu kan. Itu sebenarnya sebuah peluang buat diri kita untuk mengembangkan public speaking kita. Karena lewat HP aja kita ngomong, setelah itu dipublikasikan, itu sudah menjadi salah satu nilai plus buat diri kita untuk menyampaikan bahwa saya punya public speaking yang seperti ini. Kalau udah terbiasa, nanti akan terbiasa dan meningkat. Gitu. Oke, untuk kalau siswa SMP ya, kita kan ini SMP ya, usia SMP itu apakah penting untuk mulai melatih keterampilan public speaking di usia SMP itu? Jawaban saya sekarang mengatakan sangat penting sekali. Sangat penting ya. Sangat penting. Karena semakin kesini tantangan dari zamannya itu sangat ketat sekali, sangat rigid dan sangat banyak faktor yang kemudian mempengaruhi gitu. Nah, cara kita membawakan diri kita ke hadapan orang lain, ya bagaimana ucapan kita bisa diterima oleh orang lain. Banyak orang yang kemudian menyukai lagu, tapi nggak tahu orangnya nyanyi siapa, iya kan, gitu kan. Pun dengan ketika seseorang itu berkarya dengan suara kayak gitu kan, maka disitulah kemudian kita akan mengetahui nih bagaimana seseorang itu berkualitas secara pemikiran, suaranya bagus gak sih, dalam artian secara substansi ya, seperti itu ya. Maka disitulah kemudian kita orang akan bisa menikmati gitu. Pun dengan kita adik-adik yang di SMP gitu kan, itu harapannya ayo kita belajar, harus berani. Mulai dari sekarang kita harus terbiasa untuk berbicara di depan umum. Karena kalau seperti itu kita nggak terbiasa. Kalau teman-teman mau jadi apapun, mau jadi dokter, mau jadi teknokrat, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, ahli bedah, presiden, politikus dan lain sebagainya, public speaking itu tetap penting. Bagaimana kita seandainya mau jadi dokter nih, gitu kan, kita nggak bisa komunikasi dengan baik, public speaking dengan baik. Nah, bagaimana kita komunikasi dengan pasien, gitu kan, gitu kan. Pun dengan seandainya pengen jadi guru, gitu kan, itu penting lagi, gitu kan. Apalagi karena interaksinya sama siswa, kan, gitu. Dan ketika kita karena intinya dari bagaimana kita komunikasi. Public speaking itu adalah salah satu integrasi dari komunikasi gitu. Mau jadi apapun lah gitu kan. Nggak cuma kemudian bisa menyampaikan sebuah informasi, tapi bagaimana informasi itu tersampaikan dengan baik, betul, benar dan berterima. Berarti tidak hanya motivator ya yang public speakingnya harus bagus ya. Semua profesi itu membutuhkan satu keterampilan yang sama, yaitu public speaking yang bagus. Iya, bahkan seorang sebenarnya saya besok kalau jadi pramugara, amin. Masih jomblo ya? Tahu kan ya bongkar. Jadi kalau saya besok punya anak gitu kan, dia memiliki proses belajar sendiri. Saya memiliki proses belajar sendiri. Dan proses belajarnya anak saya harus tahu dan saya harus bisa mendidik. Dan cara komunikasi saya itu adalah cara saya public speaking juga gitu. Kalau kita bisa, sekarang public speaking kan tergantung tempatnya kan ya. Mau formal, informal, mau sedih, bahagia dan sebagainya harus bisa gitu kan. Nah disitulah juga bagaimana kita membawakan diri pada anak. Artinya kan ketika kita memiliki keturunan, public speaking itu sebenarnya penting gitu kan. Gak bisa kita mendidik anak 1, 2, 3 itu dengan cara yang sama. Dan disitulah kita ditantang nih, bagaimana kita berkomunikasi baik dengan setiap orang.
Kalau siswa-siswi di sini itu dibiasakan pelatihan public speaking itu dari presentasi. Oke. Presentasi atau biasanya kultum ya, kultum. Akan tetapi mereka itu beberapa itu tidak pede karena ketika mulai public speaking di pertengahan itu blank. Nah, itu gimana dan cara mengatasinya supaya tidak blank dan bisa mengemas public speaking dan baik itu gimana, Mas? Oke, jadi barangkali kalau kita adik-adik di tingkat SMP yang di sini kultum atau pidato di depan kelas seperti itu kan, itu yang barangkali kalau mau memulai awal itu direkomendasikannya bawa aja catatan kecil aja gitu. Bawa catatan kecil ya. Catatan kecil yang di situ memang isinya poin-poin gitu, poin-poin yang mau disampaikan. Nanti pengembangannya langsung pada saat menyampaikan di depan umum kayak gitu kan. Jangan sampai membawa teks gitu. Nah, bagaimana kemudian mempersiapkannya? Yo, kita harus persiapan gitu. Bagaimana kita tahu nih yang sedang in apa sih, yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan gitu kan. Yang kita sampaikan relate ya gitu, nyambung gak sih? Berarti update juga ya? Update dong, harus update. Kalau nggak update, kita bahasanya bahasa jadul garing, dulu, ya, garing. Kan garing. Dari itu kalau mengantisipasinya itu kita anggap aja ketika kita tampil bahwa diri kita itu kita mau menampilkan diri kita yang sebenarnya. Jadi aja diri sendiri gitu kan, nggak usah. It's okay, benar kita harus mengidolakan seseorang gitu kan. Tapi kita harus ingat bahwa diri kita juga istimewa gitu. Istimewa ya. Dari itu kita harus bisa membawakan nih diri kita sebagai orang yang istimewa datang di hadapan orang lain itu dengan cara yang istimewa. Dan yang tahu siapa? Ya diri kita masing-masing gitu. Nah, ketika kita udah ketangkep, oh ternyata style saya seperti ini nih. Saya bakal tampil seperti ini. Nah, biar yang ngeblank di jalan, nggak ngeblank ketika menyampaikan materi. Pertama kita persiapan materi jelas, yang kedua kita harus tahu kita harus berhadapan dengan siapa. Kalau di sini kan dengan teman-temannya, dengan teman-temannya, maka kita harus tahu, oh ternyata yang asik-asiknya diobrolkan sama teman saya ini loh. Jadi ketika saya mau buat jokes tentang sesuatu, saya ambil tema ini dong, biar nanti teman-teman bisa tertarik. Nah selanjutnya setelah itu sebenarnya tentang pengembangan gitu aja. Berarti berbeda audiens juga berbeda cara penyampaian ya. Misalkan audiensnya itu seusia kita atau di bawah kita atau mungkin orang tua itu juga berbeda ya. Berbeda banget. Ada bahasa khusus mungkin untuk mereka itu. Nah, gimana ya? Terutama kalau dengan orang yang lebih tua gitu. Iya, lebih tua ya. Dengan orang yang lebih tua memang persepsinya kita adalah begitu. Sauran karo anakku loh, aku gitu kan. Kadang saya yang super sama bapak saya sering gitu komunikasi seperti itu. Itu ya saya mencoba untuk membangun diri saya lebih tenang, tidak terkesan menggurui, terus lebih ke diskusi dan interaktif gitu ya. Interaktif dan malah terkesannya kita meminta bimbingan, walaupun sebenarnya kita mau menyampaikan informasi kepada beliau. Betul. Gitu, jadi saya mau bimbingan terkait yang ini. Jadi saya kalau pamitan gitu kan, terima kasih atas saran bimbingannya Bapak atau Ibu kayak gitu. Saya bukan menyampaikan terima kasih atas kerjasama, kolaborasi dan lain sebagainya. Tapi justru malah terima kasih atas bimbingannya. Jadi ya gimana ya, seakan-akan beliaulah yang dominan di situ dan kita kesana atau menyampaikan itu adalah untuk ya menimba ilmu dari beliau. Gitu. Jadi tapi kalau di khalayak umum ya kita diskusi aja gitu. Tapi kalau dengan orang yang seumuran dengan kita itu biasanya kita lebih bisa ngapain aja. Jadi dalam artian kita mau mengatakan bagaimanapun karena kita dunia kita ya. Dan seandainya umur saya 25 gitu, saya mau dengan orang teman-teman 25 gitu kan, dengan 25 sekarang sudah terbiasa, biar saya menggunakan bahasa saya sendiri gitu kan. Dan biar orang lain tahu bahwa ini loh saya gitu. Tapi kalau yang di bawah saya harus belajar dulu nih. Karena masa kecil saya sama masa kecil yang sekarang beda zaman ya. Berbeda zaman. Dari situ saya mencoba untuk lebih asik dengan mereka, masuk ke dalam dunianya mereka. Kemudian saya hadir di sana sebagai teman mereka gitu. Jadi ya mereka akhirnya menerima diri kita gitu. Karena kalau kita datang sebagai orang asing kemudian ngobrol bahasanya tinggi-tinggi juga gitu kan, ya akhirnya orang bakal anak kecil pasti mas ngomong gak nyampe gak nyampe gitu karena anak kecil kan seperti itu gitu. Ya akhirnya
ya kalau bisa sih kita hadir di dekat mereka sebagai teman mereka. Iya. Itu secara menyampaikan lah, cara kita ketawa dan lain sebagainya, itu cara mereka untuk berinteraksi. Oke, luar biasa sekali ya, sangat menarik obrolan kita pada siang hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita obrolkan nih Mas ya. Cuman kita perlu istirahat dulu ya. Ya buat sobat-sobat DBA, sebelum kita lanjut ngobrol sama Mas Akbar Babri Caksono, silakan lihat video berikut ini. Baik Sobat WA, kembali lagi bersama saya dan juga narasumber yang luar biasa Mas Akbar di Bincang-Bincang Al-Kausar dengan tema membangun saya diri melalui public speaking. Kita lanjut aja ngobrol-ngobrol tadi Mas ya. Siap. Ya, tadi kan terakhir kita ngobrol terkait anak ataupun siswa ketika berpublic speaking itu mengalami blank ya. Kalau ini bagaimana kalau ketika anak itu memang pendiam ataupun introvert ya. Tapi cerdas ini anak itu. Iya. Tapi kenapa kok public speakingnya itu kurang, itu kenapa itu? Oke, kalau kenapanya, jadi kalau kenapanya, ya karena kebanyakan mereka interaksinya dengan buku ya. Interaksinya, ya maaf, ketika di kelas gitu kan, siswa kan sebenarnya lebih banyak menerima kayak gitu kan, informasi, ilmu, pengalaman itu menerima gitu kan. Kemudian ketika di rumah mereka berinteraksi dengan buku juga gitu kan. Akhirnya dia udah terbiasa dengan hal itu gitu kan. Akhirnya barangkali itulah yang membuat mereka diam. Tapi kalau pengalaman saya gitu kan, saya pun juga dulu SMP juga pendiam, sangat pendiam sekali. Termasuk introvert pada saat itu di SMP ya. Dan kebanyakan orang yang introvert itu pendiam gitu kan. Padahal Iya. pada saat SMP saya mengamini itu gitu kan. Tapi kalau pada SMA ternyata itu gak terjadi pada diri saya gitu. Nah terkait sebenarnya dulu saya SMP cukup introvert banget. Karena saya sekolahnya pindah-pindah dan akhirnya di SMP itu. Jadi dulu saya salah satu SMP di Kabupaten Seragen. Saya sendiri dari SD ngerasa nggak ada temennya. Oh iya. Akhirnya saya di sini harus berprestasi. Saya harus di sini nggak mau main-main. Saya di sini harus berprestasi kayak gitu. Pikiran saya cuma seperti itu. Prestasinya tadi akademik ya ini. Akademik, pengarahnya akademik ya. gitu kan. Akademik saya nggak di situ karena ya dunianya lumayan keras lah di situ. Karena gitu kan. Jadi saya di sini harus fight gitu. Saya harus jadi juara apapun yang terjadi. Akhirnya saya berangkat pagi. Jam 6 itu sudah sampai di sekolahan saya, walaupun bukanya jam 7, 6:04 paling itu 6:04 itu sudah sampai di sekolahan. Di situ saya terbiasa belajar, ya udah interaktif saya sama buku gitu. Dan ternyata membentuk diri saya dengan introvert tadi gitu kan. Membuat diri saya diam karena gak ada temannya juga. Dan kemudian saya orang yang selektif gitu, jadi milih-milih, bukannya milih teman juga enggak, cuman apa ya, yang akrab sih 1-2 kayak gitu, tapi semuanya temen gitu. Nah di situ saya ya alhamdulillah sih SMP itu juara 1 paralel terus kelas 1, 2, 3 kayak gitu kan, paralel terus. Dan ketika kelas 2 public speaking saya itu yang baru diuji gitu kan. Saya diminta untuk lomba pidato bahasa Jawa tingkat kecamatan pada saat itu, memperingati hari pahlawan atau hari guru gitu. Pokoknya disuruh yang bersemangat gitu kan. Gitu pada saat itu akhirnya ya barangkali paradigmanya atau apa ya,
labelnya gitu kan, labelnya orang yang pinter pasti pinter juga menyampaikan gitu kan. Padahal pada saat itu saya noob banget. noob banget. Yeah. Akhirnya saya mencoba untuk disaran oleh guru saya coba pidato di depan cermin gitu kan. Saya coba pidato di depan cermin dan ternyata itu berdampak banget pada diri saya yang belum terbiasa berbicara di depan umum, kemudian diminta untuk lomba langsung, dan proses saya adalah dengan berbicara di depan umum. Setelah bicara di depan cermin kayak gitu. Setelah bicara di depan cermin, sempat juga ibu saya minta untuk jadi audiens saya. Jadi audiens saya, kemudian saya berbicara di situ. Terus ibu saya gimana gitu kan? Ya ibu saya bagus gitu kan. Akhirnya saya lomba, dan pada saat itu memang belum beruntung pada saat lomba tersebut. Tapi dari lomba tersebut akhirnya saya sadar bahwasanya asik nih kalau dikembangkan. Berarti itu pengalaman pertama ya? Iya. Walaupun sebenarnya dulu pada saat TPA RA itu sudah pernah. Tapi yang paling berkesan sih itu gitu kan. Paling berkesan di situ akhirnya saya memutuskan untuk bagaimana saya mengembangkan diri saya. Saya ikuti semua ekskul kecuali menjahit sama kelenengan tadi karena kebanyakan cewek di situ. Apapun saya ikuti, dan di situ akhirnya saya terbiasa ikut HW. Di sana saya sempat sama asistennya pelatih kayak gitu kan, diminta untuk menyiapkan, memberikan motivasi dan sebagainya, dan akhirnya di situ terbiasa ya. Saya terbiasa di situ gitu. Jam terbang tadi ya. Ya, ada kesempatan ambil gitu ya. Ketika ada apapun kesempatannya itu ambil aja. Mau ke kultum ambil, mau apa yang ketika itu berada di depan umum, ketika bisa ambil. Ketika diminta ambil gitu kan. Jangan bilang jangan mendiskon diri kita lah gitu kan. Jangan mengatakan, aku banget gitu kan. Jangan kayak gitu. Di umur SMP SMA jangan membatasi diri kita untuk melakukan pengembangan. Ketika diminta untuk ini coba, karena disitulah kita bakal menemukan nih, ternyata kemampuan spesial saya itu di sini. Kemampuan yang istimewa saya ada di sini. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal ketemu dengan kemampuan spesialnya kita gitu. Nah, salah satunya dengan public speaking itu. Salah satunya kemampuan spesial dari seseorang lah gitu kan. Dan ya alhamdulillah lambat laun sudah terbiasa di depan umum. Akhirnya di SMA pun juga akhirnya bisa mengembangkan public speaking dengan lebih baik gitu. Dan ternyata sampai sekarang kebutuhannya saya tentang public speaking juga. Tentang kehidupan saya ya public speaking gitu kan, berbicara di depan berbicara dengan bupati lah, atau dengan kepala dinas lah, ketua yayasan kayak gitu. Itu hal dari saya. Dan alhamdulillah dengan cara tersebut saya menemukan ternyata ini adalah anugerah spesial yang dianugerahkan buat saya gitu kan. Gitu. Jadi pesan buat teman-teman yang di SMP sekarang, it's okay kalian juara di depan di kelas gitu kan, tapi ya kalian harus bisa juara juga di luar kelas dong gitu kan. Dengan apa? Ya public speaking kalian bisa kalian perbaiki. Jadi nggak hanya jago kandang ya. Jadi saya sempat nggak percaya loh kalau Mas Akbar itu dulunya introvert, nggak bisa public speaking. Ternyata kan sekarang itu memang public speaking itu hal biasa ya. Hal biasa. Ya, berarti kan untuk teman-teman semuanya kan, ketika kalian untuk saat ini ya masih usia SMP, masih introvert, jangan takut ya. Karena bisa jadi mungkin nanti ketika dewasa bisa kayak Mas Akbar menjadi public speaking yang sangat bagus itu ya. Oke, Mas Akbar ya, terkait public speaking lagi. Tadi kan kalau Mas Akbar ketua ya di GMBI. Ya. Menulis, apakah ada kaitannya menulis dengan public speaking? Apakah dengan menulis itu bisa menunjang public speaking Mas Akbar itu? Oke. Itu sebenarnya kalau dalam terjemahan bahasa kan ada 4 ya. Berbicara, mendengarkan, membaca, menulis gitu kan. Kita mendapatkan informasi itu dengan membaca sama mendengarkan, mengeluarkan informasi atau gagasan dengan menulis dengan berbicara kayak gitu kan. Jadi itu sebenarnya dua hal yang keempat itu sangat berkaitan sekali, apalagi dengan berbicara dan menulis. Itu dua hal cara kita untuk menyampaikan gagasan gitu kan. Ide-ide kita bakal tersampaikan ketika kita bicara dan kita menulis. Nah, perbedaannya adalah kalau kita hanya mengandalkan berbicara saja, maka yang kita sampaikan adalah kemampuan
alaminya kita kayak gitu dalam berbicara. Improv mungkin ya. Nah, pengembangannya itu memang dari berbicara yang gitu. Tapi untuk ketersampaiannya informasi kepada pendengar gitu kan, kemudian bagaimana apa yang kita sampaikan itu terstruktur, itu dimulai dari menulis. Pernah gak sih teman-teman barangkali mendengarkan pidato dari penulis buku atau seorang dosen yang terbiasa untuk membuat tulisan-tulisan gitu lah. Maka di situ akan kita tahu bahwa beliau adalah orang yang pernah menulis apa. Bahasanya itu terstruktur, apalagi kalimat bahasa tulisan sama bahasa lisan itu beda banget. Tulisan itu sangat terstruktur, SPOK-nya harus ada kan, satu kalimat kan gitu. Tapi kalau bahasa lisan nggak cuma anak kalimat, cucu kalimat sama buyut kalimat itu ada gitu loh. Karena dalam satu kalimat itu akhirnya ada beberapa sambungannya gitu kan. Jadi nggak cuma satu sambungan sampai 3-4 sambungan. Saya pernah buat pendahuluan satu paragraf satu kalimat. Satu paragraf satu kalimat. Iya, itu sangat panjang banget itu kan. Akhirnya dikoreksi sama dosen saya, salah ini. Salah ya. Harus dibuat seperti ini. Oh, ternyata berbeda. Nah, setelah saya memperbaiki itu, baru kemudian cara saya menyampaikan berbeda. Cara saya menulis berbeda, cara saya menyampaikan kepada orang berbeda. Jadi lancar, is okay, bener lancar, tapi harus ada step by stepnya, harus ada informasi, harus tersampaikan ini dulu, baru ini dulu, seperti itu. Berarti dengan menulis itu bisa menunjang kita untuk keterampilan public speakingnya menjadi bagus. Iya, benar sekali. Jadi karena public speaking itu nggak cuma dibutuhkan untuk hal-hal yang sifatnya nggak formal, atau non formal. Kalau seperti kita lihat barangkali kita bisa menilai bahwa orang MC di TV itu public speakingnya bagus ya, kayak gitu kan, karena mereka terbiasa dengan seperti itu. Tapi kalau kita lihat presenter, mereka orang-orang yang sangat terstruktur gitu, menyampaikannya berbeda ya. Ya, segmen acaranya berbeda gitu kan. Nah, disitulah kita kemudian mengambil peran. Seandainya kita mau public speaking yang seperti apa, apakah yang serius ataukah yang santai, apakah bisa kedua-duanya. Kalau kedua-duanya kita bisa ketika memang public speaking kita bagus gitu. Jadi oke, kalau pengalaman public speaking Mas Akbar yang kurang ataupun tidak mengenakan, apa ya? Public speaking nggak mengenakan ketika ngisi apa atau berhadapan dengan siapa gitu. Apa ya, barangkali yang kurang enak itu ketika kita bicara tapi audiens kita gak memperhatikan. Oke, kita dikacangin gitu ya. Tapi itu akhirnya menjadi tantangan buat kita kayak gitu. Sebenarnya saya dulu pernah kayak gitu ketika SMA. Jadi mencoba untuk kultum kan setiap zuhur, setelah itu ada kultum singkat gitu kan, digilir setiap kelas. Digilir setiap kelas. Pada saat itu kultum, di situ ramai semua. Pada saat itu buat saya, mau nggak mau kecewa dong. Mau menyampaikan tapi ternyata audiensnya pada bicara sendiri-sendiri, kucikan sendiri-sendiri. Dan itu akhirnya buat saya apa sih gitu loh. Ayolah, ada orang di depan diperhatikan gitu. Itu yang paling membuat saya tidak mengenakan. Sih. Tapi dari situ jadi tantangan juga ya buat Mas Akbar ya. Tantangan bagaimana saya bisa interaksi sama mereka yang rame. Gitu, karena kalau kemudian mereka rame, karena gimana ya? Kadang rame itu bukan karena mereka, tapi karena kita yang nggak asik gitu. Saya kalau nggak asik kan berarti ke saya yang salah dong. Bukan mereka, karena mereka orang-orang yang asik. Kalau kita nggak asik, ya kita nggak bisa interaksi sama mereka. Padahal kuncinya public speaking kita bisa interaksi sama audiens gitu. Setelah mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan tadi, yang Mas Akbar lakukan apa untuk bisa bangkit dan up lagi? Nah, itu saya mencoba untuk masuk dalam dunianya mereka. Secara obrolan lah. Gitu. Karena kalau saya nggak masuk nih dalam dunia mereka, dalam arti masuk dunianya itu apa sih yang mereka bercanda, yang mereka asikkan itu apa sih sebenarnya? Itu saya coba untuk tahu, saya update informasi. Setelah itu baru kemudian ternyata nyambung nih obrolan saya dengan mereka gitu kan. Di situ baru public speaking saya
Ya, itu sebenarnya tentang perkembangan cara kita menambah informasi, menambah wawasan kayak gitu, menambah apa ya, cara-cara juga bagaimana orang bisa interaksi sama kita. Karena ya yang paling menyakitkan ketika bicara di depan umum gak ada yang perhatikan itu memang benar-benar aduh banget gitu. Sakit tapi nggak berdarah. Ya, sakit tapi nggak berdarah. Mungkin pengalamannya Mas Akbar ya sakit nggak berdarah. Tapi pengalaman tentang public speaking ya, bukan yang lainnya. Kalau soal apa ya, kadang sih public speaking kita kan nggak cuma satu arah gitu. Ketika dua arah pun yang mengenakan ketika kita harus berdebat gitu kan. Kita punya informasi yang benar, dia pun juga punya informasi yang benar, tapi harus mencari yang baik kayak gitu kan. Akhirnya ya saya pada saat itu selalu menginginkan bahwa ini harus berakhir dengan baik gitu kan. Mencari jalan yang mulai dari mengolah untuk tidak dominan lah, kemudian mencoba untuk membuat suasananya jadi adem kayak gitu sih. Oke, selanjutnya membaca atau menghafal itu dalam public speaking itu dianjurkan kan? Membaca dan atau menghafal teks. Oke. Ya, jadi kalau lebih memilih membaca atau menghafal gitu. Sebenarnya ada plus ada minusnya masing-masing gitu. Karena kalau membaca fokus dengan teks tapi nggak bisa memperhatikan audiens. Tapi kalau menghafal bisa memperhatikan audiens tapi informasinya yang tersampaikan itu tergantung dengan ingatan kita. Gitu. Kalau ingatannya bagus, informasinya bisa tersampaikan sepenuhnya gitu. Betul. Nah, ya sebenarnya kalau yang direkomendasikan kalau kita mau latihan, jangan membawa teks, tapi membawa catatan kecil saja, poin-poin yang akan disampaikan gitu. Nah, nanti ketika di depan tinggal buka poin kecilnya itu. Nah, pengembangannya dari poin itu langsung kita sampaikan. Ya otomatis sebelum kita pidato atau kita belum ceramah atau khutbah, kita latihan dulu. Oh, nanti poin ini akan saya kembangkan seperti ini dan seperti itu gitu. Poin ini akan dikembangkan seperti apa gitu. Nah, jadi tidak terkesan fokus dengan teks, masih bisa menyampaikan informasi secara utuh karena poin-poinnya ditata tadi, dan masih bisa interaksi juga dengan para pendengar. Kalau untuk sekedar latihan itu membaca atau menghafal itu yang dianjurkan. Oke. Kalau mau latihan, barangkali sih bisa membaca ya. Membaca, tapi gini, step by step aja. Ketika nanti kita mau di awal, kita membaca dulu gitu kan. Setelah membaca pakai teks gitu kan, kita udah enjoy dengan cara kita menyampaikan di depan. Kita coba pakai catatan kecil ya. Oke, catatan kecil baru nanti kita hafal. Karena public speaking itu bukan hanya bagaimana informasi itu diterima oleh mereka, tapi bagaimana kita menyampaikan itu lebih penting gitu. Kalau kita bisa membawakan diri kita itu lebih baik gitu kan, bahkan informasinya ketika yang diinformasikan itu barangkali kurang informasinya gitu kan, tapi kalau kita menyampaikan dengan baik, orang akan tertarik untuk menyimak, untuk mendengarkan. Tapi kalau informasinya lengkap, kita menyampaikannya dengan cara yang kurang baik, orang bosen gitu kan. Skip lah, ganti iklan aja lah gitu kan. Maka dari itu cara penyampaian kita itu harus diperhatikan juga agar orang bisa konsen, menikmati setiap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Baik. Berarti mungkin dengan catatan kecil tadi jadi solusi juga ya buat bisa jadi public speakingnya oke gitu ya. Kalau agar gak ada ketergantungan dengan teks lah gitu. Dan poin keduanya ya agar tersampaikan dengan baik informasinya. Terkait kalau hobi membaca juga, Mas. Hobi membaca itu kan dengan membaca kita kosakatanya jadi banyak. Apakah juga berpengaruh juga di public speaking? Iya, pasti. Iya. Karena apa ya? Ya kita membaca, kita mendengarkan kan seperti kita makan gitu kan. Dan ketika kita menulis, kemudian kita berbicara gitu kan, itu sebenarnya kan mengeluarkan energinya gitu kan, atau mengeluarkan sisanya gitu. Maka kalau kita nggak mengeluarkan energi atau sisanya, ya berarti ada yang salah dalam diri kita kan gitu. Maka dari itu kalau kita membaca, kalau kita menulis, bagaimana orang bisa menulis kalau mereka nggak membaca dulu gitu kan. Maka dari itu bagaimana orang berbicara juga ketika dia kosakata aja terbatas. Salah satunya itu selanjutnya ketika kita membaca informasinya kita lengkap gitu kan, kita lebih bisa siap secara materi
siap secara pengembangan, siap dengan segala konsekuensinya ketika nanti kita mau ambil asiknya ini ketika di audiens itu lebih siap juga. Tapi kalau nggak ada pembaca, nah kita mau menyampaikan apa? Nah, gitu. Jadi penting juga ya membaca juga. Oke, ini kan Mas Akbar kita anggap sebagai public speaking yang sudah sangat banyak jam terbangnya. Nah, ini boleh diberikan contoh nggak kepada sobat-sobat BBA untuk kita praktek Mas, contoh opening dan sedikit isian ya saat ketika public speaking. Mau diberi contoh ke? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh ini gitu gak apa ya? Gak apa-apa. Nah ini mau memberikan contoh yang formal atau yang non formal. Ini diceritakan dulu. Ini misalnya mau stepnya apa? Oh gitu. Oke. Jadi saya mau praktek. Audiensnya adalah teman-teman sahabat BBA. Sahabat tadi remaja. Remaja. Setelah itu saya mau menyampaikan tentang public speaking saja ya. Public speaking ya, oke. Public speaking saja. Terus nanti sedikit singkat, terus kita ke penutup. Oke. Gitu. Bisa. Oke. Siap. Bisa diperhatikan ya, sahabat-sahabat semua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya, walaupun teman-teman di rumah sedang merasakan pandemi PJJ yang barangkali kalian udah bosen duduk di atas kasur menyimak dengan bawa HP gitu kan. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya mau menyampaikan hal-hal yang asik karena kalian adalah orang-orang yang asik. Jadi kita buat santai saja karena yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang public speaking. Penting gak sih public speaking? Penting kan ya, karena kita harus interaksi sama orang lain dan orang lain pun juga harus tahu apa yang sebenarnya kita sampaikan dan sebenarnya apa sih yang akan kita sampaikan dan siapa kita, itu penting. Maka dari itu teman-teman sih harusnya mulai dari sekarang mencoba untuk berlatih public speaking, karena dengan public speaking teman-teman akan bisa mengaktualisasikan diri kalian. Dunia akan tahu dengan siapa diri kalian itu dengan public speaking, dengan kalian berbicara, dengan kalian menulis, dunia akan tahu gitu kan. Maka ayo bareng-bareng kita bersama belajar public speaking dan jangan semangat, jangan berkecil hati, jangan mendiskon diri kalian, jangan sampai saya ini nggak bisa, ini bukan cita-cita saya. Ayo bareng-bareng mulai dari sekarang, apapun hal positif yang tersajikan di depan kalian, kita ambil salah satunya dengan public speaking. Sekian dari saya. Jaga kesehatan, jaga semangatnya, dan jangan lupa jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali. Jadi seperti BA kita tidak salah ya mengundang narasumber Mas Akbar ini karena yang dicontohkan tadi sangat bagus sekali ya. Tadi tidak formal ya tadi. Ya, formal ya. Kalau formal nanti saya berhadapannya sama yang lebih tua gitu. Oh iya. Oke. Jadi sudah dicontohkan oleh Mas Akbar terkait opening, isian sedikit dan juga penutup. Oke, terakhir Mas Akbar pesan untuk sobat-sobat BPA khususnya siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kausar agar bisa terus membangun kepercayaan diri dan berani public speaking. Oke, terima kasih saya sudah diundang di kesempatan BPA Bincang-Bincang Al-Kausar. So saya terima kasih banget dan mohon maaf apabila ada yang kurang baik dalam penyampaian saya gitu kan. Dan pesan saya buat teman-teman sahabat BBA yang dimanapun kalian berada sekarang, barangkali nyimaknya sedang main di rumah sambil bantu orang tua, pesan saya public speaking adalah salah satu kemampuan yang harus kalian miliki ke depan. Karena dengan public speaking kalian bisa menjadi apapun yang kalian inginkan gitu. Mau jadi teknokrat, mau jadi seorang politikus, mau menjadi seorang guru, mau menjadi seorang arsitek, mau menjadi seorang pilot, polisi, dan lain sebagainya. Public speaking adalah hal yang harus kalian miliki. Karena public speaking adalah tentang cara kita menyampaikan pesan dan kesan yang ingin kita sampaikan. Pesan adalah tentang apa yang kita sampaikan, kesan adalah bagaimana kita tampil di hadapan orang lain untuk menghadirkan sebuah kesan yang positif. Maka ketika kalian ingin menjadi cita-cita kalian, public speaking lah itu yang akan salah satu track bekal buat kalian agar bisa mencapai cita-cita kalian. Jangan sampai kalian hanya berfokus dengan
ilmu darimu, tapi tidak kalian aplikasikan, tidak kalian sampaikan kepada halayak umum. So dengan public speaking dan dengan kalian menyampaikan gagasan kalian, mulai dari hal yang kecil aja lah, kalian buat story WA, kalian mau buat story WA gitu kan, kecil, kalian ngomong di situ. Teman-teman tetap semangat ya, ini sudah masanya PJJ, kalian tetap semangat dan selalu membantu orang tua yang dari rumah gitu kan. Dah itu post itu merupakan salah satu cara kita public speaking, hal yang kecil. Nah setelah kita udah terbiasa, baru nanti kita buat nih channel dengan bapak ibu guru yang dari sekolah gitu kan. Nggak masalah gitu loh, karena sekarang konten kreator banyak banget gitu kan. Bahkan konten kreator itu, saya punya temen yang jadi konten kreator itu, dia ya secara penghasilan tinggi, secara sosialnya juga bagus, secara prestasinya juga bagus. Maka dari itu ayo bareng-bareng kita tingkatkan kemampuan kita untuk public speaking gitu. Oke, terima kasih Mas Akbar untuk pesan-pesannya kepada sobat-sobat DBA, khususnya siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus ya. Saya ucapkan terima kasih Mas Akbar sudah berkenan hadir di Bincang-bincang Al-Kausar pada edisi kali ini, dan juga dari yang disampaikan Mas Akbar dapat kita simpulkan bahwasannya orang sukses dalam bidang apapun itu memiliki satu keterampilan yang sama, yaitu apa? Public speaking salah satunya ya. Jadi public speaking itu sangat penting untuk kita kedepannya. Mau jadi apapun kita, entah itu teknisi, entah itu artis, entah itu pengusaha, public speaking itu sangat dibutuhkan di era sekarang untuk kita, terutama anak-anak muda. Baik, Sobat BBA, sebelum edisi BBA Bincang-bincang Al-Kausar kita akhiri, ada informasi sedikit nih untuk teman-teman semuanya, bahwasanya SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus masih membuka penjaringan siswa baru tahun 2021-2022. Jadi monggo Mas Akbar, mungkin teman-temannya ataupun tetangganya yang ingin mencari sekolah yang islami berprestasi itu bisa di SMP Muhammadiyah Al-Kausar. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa kalian hubungi di nomor bawah ini ya. Bawah ini Mas ya. Untuk kegiatan-kegiatan informasi yang selanjutnya kalian bisa kunjungi Instagram kami, yaitu di @smp.muh.alkausar.pk. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku host mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.